You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih, kembali setiap hari Kamis kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan secara khusus dalam program Q&A atau Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim. Tema pada malam hari ini seperti biasa kita akan bersambung ya dari hari Senin dan hari Kamis dengan tema yang sama, tapi tentu dengan pembahasan yang lebih mendalam pada hari Kamis, yaitu misteri bahasa roh di Korintus. Bagaimana dengan pendengar semuanya? Apakah sudah menyimak untuk obrolan santai hari Senin kemarin? Dan tentu saja mungkin beberapa sudah tidak sabar ya untuk mendengar lebih lanjut apa sih yang akan dibagikan oleh Pendeta Andi Halim malam hari ini dalam program Q&A atau Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim tentu saja ya. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Iya, kita malam hari ini masih membahas topik yang sama ya dengan hari Senin kemarin benar. ya. Misteri bahasa roh di Korintus. Langsung bergabung sekarang juga ya di 081357901628 sampai nanti jam 8 malam dalam Q&A atau Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim ya. Langsung ketik pertanyaannya dan kirimkan sekarang juga sambil kita mau dengarkan kira-kira malam hari ini Pak Andi akan membuka dengan penjelasan apa sih ya untuk misteri bahasa roh di Korintus ini. Silakan Pak Andi. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ya pelajaran kita mengenai misteri bahasa roh di Korintus. Ya, kenapa saya sebut misteri? Karena ini memang ada sesuatu yang ya tersembunyi ya, sesuatu yang mungkin banyak orang yang tidak tidak teliti dalam mempelajari tentang bahasa roh di kitab Korintus ini, karena banyak yang salah mengerti atau salah menangkap atau tidak pada fokus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ini mari kita pelajari bersama bagian ini dan kita akan membaca ya sesuai dengan PR yang saya sudah sampaikan. Apakah saudara juga sudah melakukan PR-nya ya, yaitu membaca 1 Korintus pasal 12, pasal 13 sampai pasal 14 ya. Tentunya ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan pelajari bersama-sama, kita menyimak. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang lalu, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kacau balau, amburadul, dan masih bayi rohani dan duniawi. Ya, Rasul Paulus mengatakan saya tidak bisa memberikan kepada kamu makanan-makanan yang keras, ya, tapi susulah yang kuberikan kepadamu. Dalam arti ini masih kekanak-kanaan jemaat ini karena dalam keadaan terpecah belah. Ya, terus banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang mereka tidak mengerti kalau itu salah. Misalnya percabulan, ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, kemudian mencari keadilan kepada orang yang tidak percaya justru ya, lalu perjamuan kudus yang juga sembarangan, kemudian juga mempermasalahkan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan ya banyaklah terpecah belah dalam golongan-golongan. Ada golongan Apolos, Paulus, golongan Yesus, golongan Kefas dan sebagainya. Nah, ini semua keadaan jemaat Korintus yang sedang amburadul itu. Jadi seperti yang saya tulis di publikasi itu, saya bilang Anda belajar kitab Korintus ini bukan untuk meneladani jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus ini sedang kacau balau. Kalau Anda mau meneladani berarti Anda meniru kekacau balauan dari jemaat Korintus. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, jemaat yang kacau balau ini kok bisa terkenal kaya dengan karunia? Nah, ini juga aneh juga ya. Mereka itu terpecah belah, mereka itu tidak ada kasih, mereka itu melakukan dosa-dosa percabulan dan sebagainya. Tapi kok bisa terkenal dengan banyak karunia, dan bahkan karunia yang sangat menonjol dan seringkali menjadi acuan dari semua bahasa roh yang ada sekarang adalah kitab Korintus ini yang menjadi acuan untuk
belajar bahasa roh. Nah, ini aneh kan? Jadi keadaan jemaat yang seperti amburadul dan kacau balau ini kok dijadikan acuan tentang bagaimana belajar bahasa roh di jemaat. Nah, mari kita menyimak baik-baik ya. Ini berarti ada something wrong ini, atau ada sesuatu yang tersembunyi ya. Yang apa maksud Paulus mengungkapkan tentang bahasa roh ini di kitab Korintus. Dan seperti yang saya katakan yang lalu adalah pembahasan mengenai bahasa roh ini dari seluruh surat Rasul Paulus dan seluruh surat para rasul yang lain. Pembahasan bahasa roh ini hanya di kitab Korintus, di surat Korintus. Sedangkan di Kisah Rasul ada pembahasan mengenai, bukan pembahasan mengenai bagaimana berbahasa roh, tetapi pembahasan peristiwa bahasa roh. Nah, Kisah Rasul itu adalah pembahasan peristiwa bahasa roh, bukan bagaimana berbahasa roh. Nah, sedangkan di Korintus ini satu-satunya pembahasan mengenai bahasa roh adalah di kitab Korintus saja, dan di seluruh kitab Korintus yang membahas bahasa roh juga fokusnya 2 pasal saja, yaitu pasal 12 dan pasal 14. Ini juga aneh. Kenapa hanya pasal 12 dan 14 dan di kitab-kitab lainnya sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah, inilah pendahuluan yang saudara dan saya perlu menyimak baik-baik, dan setiap kali membaca surat 1 Korintus, ingat latar belakang ini. Karena ini selalu yang menjadi background daripada pembahasan kita kan. Ini menjadi latar belakang dan yang acuan dasar di dalam kita menafsirkan kitab Korintus. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara membaca bagian dari 1 Korintus ini. Kita lihat kembali kepada 1 Korintus pasal 12. Itu masih ingat kan, kemarin saya kasih satu ayat yang penting di dalam kita mempelajari mengenai bahasa roh ini di kitab Korintus ini, dari pasal 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama. Nah, ini sangat penting untuk saudara mengetahui bagaimana pembahasan mengenai bahasa roh ini, latar belakangnya apa. Ya, mari silakan Adelia membacakan lagi buat kita. 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, jadi sekarang tentang. Berarti Paulus sedang membahas masalah di jemaat Korintus yang begitu banyak. Kalau saudara mau meneliti lebih dalam lagi, silakan saudara meneliti 1 Korintus ini dengan lebih dalam lagi. Saudara tahu bahwa ini syarat dengan masalah. Dan kemudian tentang, berarti ini ada satu problem yang terjadi di jemaat Korintus, yaitu tentang karunia roh. Dan Rasul Paulus tegas sekali mengatakan, aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, jadi mengetahui kebenarannya ini menunjukkan bahwa jemaat Korintus itu sama sekali nggak tahu kebenarannya. Ya, nah ini semua akan menolong kita untuk membaca kitab Korintus ini dengan hati-hati dan dengan teliti. Oke? Nah, oke, jadi supaya kamu mengetahui kebenarannya. Sekarang kita masuk kepada ayat 2 dan ayat 3. Ini memang agak aneh, tetapi mari kita juga membacanya dan memikirkan ada apa di ayat 2 dan 3 ini. Silakan. 1 Korintus 12 ayat 2 dan 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain
oleh Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ayat 2 dan ayat 3 kok sepertinya disisipkan dalam pembahasan mengenai karunia roh. Jadi judulnya di sini adalah 1 Korintus 12 itu adalah rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ya, itu judul yang bukan dibuat oleh Rasul Paulus judulnya. Ini judulnya dibuat oleh lembaga Alkitab ya. Dan kita lihat bahwa di ayat 2 dan ayat 3 ini kok sepertinya ada ya kalimat yang sepertinya konteksnya kok agak keluar daripada pembahasan mengenai bahasa roh. Ya, seperti di sini dikatakan, kamu tahu, ya, sepertinya Paulus mau mengajak flashback ke belakang, yaitu pada waktu jemaat Korintus belum mengenal Allah, yaitu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tanpa berpikir, ya, ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, ini berarti jemaat Korintus ini punya latar belakang penyembahan berhala, dan mereka tentunya di dalam penyembahan berhala ini mereka melakukan ritual-ritual juga, dan ritual-ritual mereka itu kalau kita mau melihat latar belakang ya ritual penyembahan berhala pada waktu itu, yaitu mereka menyembah berhala itu dengan ritual-ritual yang mistis ya. Dan mistisnya itu sangat menonjol sekali, dan bahkan sampai melakukan hal-hal yang out of control. Ya, nah ini perhatikan, ini penting ini, out of control, sampai tidak terkendali, sampai mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan pada saat mereka melakukan ritual agamanya. Seperti orang yang ya ini sudah tak terkendali begitu ya. Mirip-mirip orang kerasukan mungkin, meskipun mereka tidak menerima kalau itu kerasukan ya. Nah, jadi dalam keadaan mereka punya latar belakang seperti itu, dan Rasul Paulus kemudian mengkaitkan dengan kondisi sekarang. Karena itu aku mau meyakinkan kamu ya, di ayat 2 itu kan waktu dulu sebelum kamu menerima Allah atau mengenal Allah, kamu menyembah berhala-berhala yang bisu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata-kata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya apa ini kata-kata ini, saudara? Artinya kata-kata ini adalah Paulus mau mengingatkan orang yang sudah di dalam Tuhan itu tidak lagi melakukan acara-acara ritual yang out of control, yang tidak terkendali. Nah, di sini kan mana bisa orang yang berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata terkutuklah Yesus, lalu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, kalau itu bukan daripada Roh Kudus, itu tidak mungkin. Ya, artinya begini ya. Artinya itu jemaat Korintus ini dalam ritual mereka kebiasaan setelah jadi Kristen pun melakukan ibadah yang ada acara-acara dalam ibadah mereka yang mereka sampai kepada situasi yang out of control, tidak terkendali. Sampai bisa mengucapkan kata-kata yang kacau balau. Kadang-kadang Yesus adalah Tuhan, kadang-kadang terkutuklah Yesus. Nah, itu suatu yang bagi Rasul Paulus sangat-sangat sangat-sangat kontradiktif gitu. Suatu yang tidak benar. Bagaimana orang dalam satu ibadah yang katanya oleh Roh Kudus, satunya bisa mengatakan terkutuklah Yesus, dan dalam mulut yang sama bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, itu sesuatu yang nggak benar. Nah, jadi saya langsung simpulkan, saudara, dari ayat 2 dan 3 bahwa jemaat Korintus ini punya kebiasaan-kebiasaan ritual mistis, meskipun sudah jadi Kristen, tapi masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lama itu. Sehingga dalam kondisi yang out of control itu, mereka merasa itulah puncak rohani. Nah, ini seringkali kesalahan orang Kristen ya. Saya sendiri juga pada waktu masih diajar
hal-hal mistik-mistik seperti ini. Saya justru kita ini diajar untuk mengejar situasi yang out of control itu. Situasi yang tak terkendali. Nah, begitu kita masuk dalam situasi tak terkendali, nah itulah puncak ritual. Itulah sentuhan ilahi itu datang kepada Anda. Jadi Anda kalau ibadah biasa, nyanyi biasa, lalu ya baca Alkitab juga biasa, dan berdoa juga biasa. Itu acara-acara yang terlalu normatif atau aturan-aturan manusiawi ya. Tapi kalau sampai ada sentuhan ilahi, lalu Anda bisa melakukan hal-hal yang supranatural ya, boleh dikatakan sampai out of control itu, itulah puncak rohani. Nah itu saudara, kita seringkali diajar hal seperti ini, malah diajar untuk out of control, dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya ayat 2 dan 3 ini dicantumkan oleh Rasul Paulus bukan kebetulan dan bukan hanya sekedar menyisipkan, tapi Paulus ada maksud dari background jemaat Korintus. Oke? Nah, saya harap saudara mendengar ini dengan hati tidak panas ya. Tapi tetap rileks dan tetap nyantai meskipun saya ngomongnya agak ngotot sedikit ini ya. Oke, lalu sekarang mulai Paulus mau membuat masuk kepada pembahasan tentang karunia ya. Nah di ayat 4 sampai ayat ke-6 akan dibacakan oleh rekan kita Adelia. Baik, kita masih membaca dari 1 Korintus 12 ayat 4 kali ini sampai ayat yang ke-6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya. Nah, ini Paulus mulai membahas mengenai karunia dan membahas mengenai bermacam-macam karunia. Tapi ada kata-kata yang selalu diulang di dalam ayat 4 sampai ayat 6 ini. Kalau saudara perhatikan, ya, yaitu ada kata-kata rupa-rupa. Itu selalu diulang, rupa-rupa itu. Atau berbagai-bagai, ya. Dan sama ya, rupa-rupa dan berbagai-bagai itu sama. Tapi juga ada kata lain yang diulang, yaitu satu. Ya, perhatikan, rupa-rupa karunia, satu roh. Rupa-rupa pelayanan, satu Tuhan. Rupa-rupa perbuatan ajaib atau berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Artinya apa ini? Artinya Rasul Paulus mau menekankan bahwa karunia itu bukan cuma satu doang, ya toh. Ada macam-macam karunia. Tapi berasal dari satu sumber. Nah, jadi karunia yang bermacam-macam ini berasal dari satu sumber. Nah, kenapa Rasul Paulus menekankan ini? Ya karena karunia yang terjadi di jemaat Korintus justru karunia yang mau menunjukkan bahwa sumbernya itu nggak jelas. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu kalau sumbernya nggak jelas? Karena hasil daripada karunia-karunia mereka itu membuat jemaat terpecah belah. Ya toh, mestinya kan dari satu sumber nih. Karunia apapun itu dari satu roh, satu Tuhan. Allah yang mengerjakan itu satu. Mestinya kan karunia-karunia itu justru mempersatukan. Tetapi karunia-karunia yang terjadi di jemaat Korintus itu justru mengakibatkan jemaat Korintus itu terpecah belah. Dan saling menjelekkan karunia yang lain. Nah itu yang terjadi. Jadi sumbernya itu dari mana? Kalau itu menghasilkan terpecah belah. Nah, itu sumbernya udah nggak jelas ya. Kalau seperti itu. Oke. Lalu di ayat 7 ini hal yang sangat penting. Ayat 7. Coba tolong Adelia bacakan. Kita membaca dari 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang
dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini tadi Paulus sudah menekankan satu sumber, satu Tuhan, satu roh, satu Allah yang mengerjakan semuanya. Dan ini karunia itu diberikan untuk apa? Karunia diberikan itu bukan untuk kebanggaan. Bukan untuk, wah saya ini boleh juga ini saya dapat karunia seperti ini ya. Atau saya lebih dari yang lain kalau saya dapat karunia seperti ini ya. Saya dapat karunia mungkin menyembuhkan, karunia penglihatan, atau karunia nubuatan, atau karunia bahasa lidah dan sebagainya. Wah, ini saya bisa berbangga dengan karunia-karunia yang hebat seperti ini. Ternyata itu juga tidak benar. Ya, tujuan karunia apa? Di sini dikatakan tujuan karunia itu adalah untuk kepentingan bersama. Berarti bukan untuk kepuasan diri loh. Karunia itu bukan untuk kepuasan diri dan bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, saya terus terang aja dulu waktu saya masih berkecimpung di dunia karunia-karunia ini ya, saya sangat-sangat kepingin dapat karunia-karunia itu. Secara tidak langsung itu merasa ini untuk kenikmatan saya dan kepuasan saya. Kalau saya bisa berbahasa roh atau bahasa lidah itu, saya bisa menikmati suasana surgawi yang luar biasa. Ya, jadi seringkali digambarkan orang yang bisa bahasa roh itu mengalami kepuasan, kenikmatan, suasana surgawi, keindahan, keintiman dengan Tuhan dan sebagainya. Indah sekali. Nah, itu sepertinya mau menunjukkan suasana yang kepuasan, kenikmatan pada diri sendiri, saudara. Tapi setelah saya belajar lebih dalam lagi ya tentang Korintus ini, ternyata karunia itu tidak untuk diri sendiri loh. Tidak ada karunia untuk diri sendiri. Karunia itu adalah untuk kepentingan bersama. Nah, ini menjadi patokan, ini standar untuk kita nanti selanjutnya membahas mengenai karunia-karunia yang berikutnya ya. Jadi hari ini sangat penting untuk menjadi landasan saudara menafsirkan kitab 1 Korintus ini dengan benar. Oke, lalu berikutnya mulai deretan karunia-karunia yang dipaparkan oleh Rasul Paulus dimulai ayat 8 sampai ayat yang ke-10 ya. Sampai ayat yang ke-10. Bisa dibacakan oleh rekan kita Adelia. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya. Nah, saudara, ada orang yang menafsirkan inilah deretan-deretan karunia yang ada pada jemaat. Jadi jemaat ini harus mempunyai karunia-karunia seperti ini yang lengkap. Tapi maaf ya, saya mungkin punya penafsiran yang berbeda. Jadi ini bukan untuk deretan karunia-karunia yang menunjukkan bahwa inilah karunia yang harus ada pada jemaat. Tidak. Tapi Paulus mau menyebut karunia-karunia ini karena memang justru karunia-karunia ini yang sedang bermasalah di jemaat Korintus. Jadi sebetulnya deretan karunia itu banyak sekali, saudara. Bukan hanya terdiri di yang tertulis di 1 Korintus pasal 12 ini,
Ya, ayat 10 dan ayat 8 sampai ayat 10 itu bukan hanya itu. Karunia itu deretannya jajaran karunia itu banyak sekali. Ya, antara lain misalnya saya sebut juga di Roma 12 ayat 6 sampai ayat 8. Nah, Roma 12 ayat 6 ayat 8 ini juga deretan karunia, tapi ada beberapa hal yang tidak disebut oleh Rasul Paulus di 1 Korintus ini. Berarti ya sebetulnya ini karunia-karunia yang sedang dipermasalahkan di jemaat Korintus. Nah, ini kita harus hati-hati ya, menafsirkan ini kan Rasul Paulus sedang berhadapan dengan jemaat yang kacau balau, yang amburadul, tapi merasa begitu kaya dengan karunia-karunia. Nah, makanya Paulus membuat ini untuk nanti mau dibahas secara lebih terperinci, khususnya memang yang lagi tergila-gila dan berpengaruh sangat besar, itu adalah masalah karunia bahasa roh. Ya. Nah, sekali lagi, saudara kalau teliti di Roma 12 ayat 6 sampai 8 itu juga deretan karunia. Coba bisa tolong bacakan oleh rekan kita Adelia. Baik. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, ini kan deretan karunia-karunia, dan di kitab-kitab lain juga ada tambahan karunia-karunia yang lain. Jadi kita tidak membahas ini, kita tidak terlalu berfokus pada itu. Tapi kita kembali lagi kepada 1 Korintus 12 tadi. Jadi karunia-karunia yang disebutkan di 1 Korintus pasal 12 ini adalah sebetulnya karunia-karunia yang sedang bermasalah di jemaat Korintus. Nah, nanti kita lihat lagi ayat-ayat berikutnya akan menunjukkan kebenaran ini ya. Kita lihat lagi ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 11. Ini juga satu hal yang penting yang kita harus mengerti, seperti yang tadi juga disebutkan di Roma pasal 12 itu, bahwa hakikat karunia itu apa? Coba. Kita membaca 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Iya. Jadi 1 Korintus 12 ayat 11 ini mengingatkan kepada kita mengenai hakikat karunia. Karunia itu apa sih? Karunia itu dalam bahasa Inggrisnya gift. Ya. Dalam bahasa Yunaninya karisma. Nah, itu artinya apa? Artinya itu pemberian. Ya, pemberian. Sederhana kan? Karunia itu adalah pemberian. Jadi karunia itu bukan hasil usaha Anda dan saya. Karunia itu bukan kengototan Anda untuk minta karunia-karunia daripada Tuhan. Tapi karunia itu adalah pemberian, dan pemberian itu menurut kehendak yang memberi, bukan menurut yang minta. Ya, coba perhatikan di sini. Jadi di ayat 11 itu, tapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu. Ya, kembali lagi satu ditekankan ya, supaya sadar ini, kamu jangan terpecah belah gara-gara karunia. Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Perhatikan, kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ya, kemudian dikatakan seperti yang dikehendakinya. Nah, seperti yang dikehendakinya ini nyanya huruf besar, dan itu memang sangat jelas, itu bukan seperti yang dikehendaki manusia-manusia ini, bukan.
dikehendakkan seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Jadi Roh yang semuanya itu dikerjakan oleh Roh, yaitu Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus itu memberikan karunia kepada tiap-tiap orang seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Oke? Jadi karunia itu bukan hasil usaha kita, sama sekali tidak. Nah, saya pernah diajarkan untuk mendapat karunia, wah harus cara ini, cara itu, berpuasa, apa segala macam, konsentrasi, ya, mungkin lampu digelapkan, lalu ada satu lilin, lalu ya macam-macam lah, mendengar suara-suara, musik-musik tertentu untuk mendatangkan Roh Kudus dan sebagainya. Itu bukan karunia yang sebenarnya, yaitu rekayasa, mungkin secara imajinatif, lalu orang diajar untuk ya berkhayal atau di dunia maya begitu ya. Nah, itu seperti ini justru berbahaya sekali ya. Diajar untuk, saya itu benar-benar waktu itu diajar juga untuk konsentrasi, lalu lihat satu lilin, lalu berkata-kata diulang-ulang, Yesus, 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 ya, seperti kita masuk kepada alam yang tiba-tiba masuk kepada alam yang kita tidak sadar gitu ya. Nah, itu yang mungkin diajarkan dan diharapkan untuk, justru itulah puncak ritual itu katanya seperti itu. Padahal tidak. Ya, kalau kita lihat juga karunia yang dialami oleh para rasul di Kisah Rasul yang kita sudah belajar, ya, apa para rasul juga seperti itu. Lalu mereka memohon kepada Tuhan untuk dapat karunia-karunia untuk mereka, lalu berimajinatif dan sebagainya, dan masuk ke dalam dunia khayal dan sebagainya. Sama sekali tidak. Tuhan tuh mau memberi karunia kepada para rasul, dan di mana mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan bakal punya bahasa, mampu berbahasa-bahasa lain. Mereka tidak tahu. Ya, oke. Ya, saya lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat di pasal 12 ayat 12 dan seterusnya, itu judulnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, ini artinya apa ini? Kalau saya mau singkat cerita, ya, bahwa ayat ini mau menunjukkan bahwa jemaat itu seperti ilustrasi satu tubuh dengan banyak anggota. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada hidung, ada mulut, dan sebagainya. Tapi biarpun anggotanya bermacam-macam, tapi saling melengkapi. Nah, ini Rasul Paulus juga mau menekankan kembali bahwa karunia-karunia itu seharusnya membuat jemaat Korintus itu makin sadar bahwa mereka itu satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Karunia-karunia itu bukan malah terpecah belah, dan bukan sombong, dan bukan lalu menghina kepada karunia-karunia yang lain. Sehingga Rasul Paulus juga mengatakan ada anggota tubuh yang tidak kelihatan dan tidak nampak, dan mungkin tidak bisa dipuji-puji karena tidak kelihatan. Tapi itu yang terpenting. Ya. Misalnya anggota tubuh yang tidak kelihatan apa? Jantung, paru-paru, ginjal. Mana ada orang memuji-muji jantung? Tidak ada kan? Orang hanya memuji wajah yang kelihatan, waduh cantiknya, ya, matanya, kulitnya, dan sebagainya, itu yang nampak. Tapi ada yang tidak nampak, tapi sangat penting. Nah, ini Paulus juga mau menunjukkan bahwa kita seringkali dalam karunia-karunia itu hanya melihat hal-hal yang nampak saja, tapi ada karunia yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, dan tidak ada yang memuji. Tapi itu karunia yang sangat justru signifikan. Nah, inilah pembahasan mengenai satu tubuh banyak anggota. Coba ini kita lihat lagi ya. Kita tidak usah baca semuanya ayat ini. Kita baca ayat yang ke-25 dan 26. Coba dibacakan. 1 Korintus 12 ayat 25 dan 26. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, inilah keadaan jemaat, saudara ya. Jadi jemaat itu seperti satu tubuh, banyak anggota. Jadi semua itu saling membutuhkan dan jangan sampai ada perpecahan. Nah, Paulus bolak-balik ini mengingatkan perpecahan. Karena apa? Memang mereka sungguh-sungguh dalam keadaan terpecah belah. Dan Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan jemaat Korintus yang terpecah belah tapi merasa begitu kaya dengan karunia. Ini memang aneh ya. Aneh ini, penuh dengan kebencian, penuh dengan percabulan, tapi bisa dapat karunia-karunia yang luar biasa itu. Ya kan? Nah, ini banyak orang yang tidak membahas ini dan langsung bahas, waduh, karunia bahasa roh adalah karunia begini. Tapi nggak mengerti latar belakangnya. Latar belakangnya ini jemaat amburadul, jemaat kacau balau. Oke, jadi kalau ada anggota yang mengalami masalah, tentunya yang lain ikut menderita, ikut merasakan. Tidak lalu masa jari yang satu luka lalu mulut kita bisa ketawa-ketawa. Nah, rasain lu ya jari yang luka ini ya, rasain lu ya. Nah, apa begitu? Kita menyukurkan anggota tubuh kita sendiri kan tidak. Semua merasa sakit, semua aduh ya, merasa sama-sama merasakan akan penderitaan satu dengan yang lain. Nah, itulah sebetulnya yang Rasul Paulus mau tekankan di dalam bagaimana seharusnya berjemaat. Ya. Nah, memang ada ayat-ayat yang menimbulkan tanda tanya dari pembahasan ini. Tapi kembali lagi saya mau tekankan kepada Anda bahwa Rasul Paulus itu menjelaskan tentang satu kebenaran yang dimana jemaat itu sudah tergila-gila dengan kesalahan itu. Ya, itu kesalahan. Rasul Paulus mau menjelaskan kalau itu salah, tapi kamu sudah terlanjur tergila-gila dan kamu merasa bahwa kamu itu benar. Nah, Rasul Paulus ternyata saya melihat ya di sini bahasa Rasul Paulus itu tidak langsung to the point, langsung hantam, langsung sikat habis, langsung membuat jemaat menjadi down dan mungkin bahkan melawan Rasul Paulus dan memusuhi Rasul Paulus dengan hebat. Tapi Rasul Paulus memakai bahasa yang namanya bahasa negosiasi, bahasa pendekatan, bahasa bimbingan, dan Rasul Paulus mau kasih tahu pelan-pelan bagaimana seharusnya karunia itu dilakukan dengan teratur dan dengan tertib. Nah, ini semua adalah latar belakang daripada pembahasan mengenai karunia-karunia ini. Oke. Nah, lalu ini memang banyak menimbulkan pertanyaan, tapi saya akan skip dulu ya supaya kita makin jelas. Nah, coba sekarang kita lihat di ayat 1 Korintus 12 ayat 31. Ya, 1 Korintus 12 ayat 31, silakan. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, ini kalimat ini harus hati-hati. Karena kalimat ini seringkali dipakai oleh orang-orang tertentu untuk menunjukkan bahwa untuk memperoleh karunia harus berusaha. Nah, ini kan berlawanan dengan tadi 1 Korintus 12 ayat 11. Bahwa karunia itu yang memberikan itu adalah Roh Kudus. Dan itu menurut kehendak Roh Kudus. Tapi di pasal 12 ayat 31 dikatakan bahwa berusahalah untuk memperoleh karunia. Tapi salah, jangan menafsirkan seperti itu. Lalu kalau begitu apa artinya? Artinya adalah Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa jemaat Korintus selama ini ribut dengan masalah-masalah karunia yang sebetulnya sama sekali tanda petik salah. Tapi Paulus tidak bilang salah. Ya, tapi Paulus bilang, aku akan menunjukkan kamu hal yang lebih utama.
Jadi Rasul Paulus tidak langsung itu semua yang kamu tergila-gila itu brengsek semua, itu sesat semua, enggak. Tapi Paulus bilang, ya aku mau kasih tahu kamu ya, ada yang jauh lebih penting dari semua yang kamu gegerkan itu, ada jauh yang lebih penting. Dan ini kamu harus berusaha. Maksudnya berusaha itu apa? Mencari tahu apa yang terpenting itu. Bukan karunia itu hasil usaha kita, bukan. Tapi bagaimana kita sadar apa karunia yang terpenting itu. Ya, oke. Baik pendengar semuanya, kita masih dalam program Q&A ya, atau question and answer bersama Pendeta Ani Halim sampai nanti pukul 8 malam. Masih cukup panjang kebersamaan kita. Tentunya kita akan terus belajar bersama-sama tentang topik kita malam hari ini, yaitu misteri bahasa roh di Korintus. Kita sudah mendengar penjelasan yang cukup panjang tadi ya, tapi perlahan demi perlahan ini kita semua dituntun untuk mengerti dengan sebenar-benarnya menurut kebenaran firman Allah ini seperti apa sih tentang bahasa roh yang ada di Korintus ini. Oke, Pak Andi, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita atau kita mau coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk? Ya, kita langsung aja tanya jawab ya. Oke, kita membacakan pertanyaan ya. Dan sebelum ke pertanyaan, tadi juga sudah ada yang bergabung lewat live Instagram untuk memberikan pertanyaan, tapi nanti Adel akan bacakan, sapa dulu. Kalau sempat tadi ada yang terlewat ya, Adel belum membacakan pertanyaan, tapi kalau nanti sekiranya ada yang loh kok belum dijawab ya, pertanyaan saya belum dibacakan, nah, Adel minta maaf ya, mungkin bisa ditanyakan ulang, di chat ulang lagi di live Instagram ya. Mungkin ada yang terlewat, bisa tolong di chat lagi ya. Oke, sambil menyimak kita di live Instagram, pendengar semuanya bisa untuk memberikan pertanyaan langsung ya. Langsung aja bertanya di live Instagram kita @rmcsbg. Sambil simak suasana langsung di studio, bisa langsung memberikan pertanyaannya bebas aja seputar topik kita malam hari ini, yaitu misteri bahasa roh di Korintus. Oke, menyapa dulu yang sudah bergabung di live Instagram. Ada Bapak Elia Haryanto. Wah, ini tumben-tumben ini ya, Pak Elia bergabung di live Instagram. Ada juga Arthur Suryohadi, oh tadi udah ya bergabung lagi, dan yang lainnya kayaknya sudah, yang dari tadi juga ada Dewi, ada Tony Rico. Oke, salam jumpa ya buat yang baru bergabung malam hari ini, simak terus sampai nanti jam 8 malam. Oke, kita ke WhatsApp ya, 081357901628. Pendengar semuanya yang masih ingin bergabung boleh sekarang juga. Ada dari Pak Yanuar ini Pak. Oke. Ya. Halo Pak Yanuar. Bagaimana dengan ayat firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 31? Nah, ini baru saja dibahas ya. Oke, gak apa-apa ya, semakin memperjelas mungkin malam hari ini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Memang terjemahan karunia itu adalah gift atau pemberian. Tapi ayat ini memberitahukan apakah kita ada kerinduan untuk meminta karunia-karunia. Banyak penafsir yang mengatakan demikian. Pertanyaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Apa maksud dari ayat ini? Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Oke, itu Pak pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Oke. Salam jumpa untuk semua rekan-rekan dan juga yang bertanya, Pak Yanuar ya. Iya. Ya, tadi saya sudah jelaskan 1 Korintus 12 ayat 31 itu harus lihat latar belakangnya. Ya, latar belakangnya itu jemaat Korintus itu justru ribut dengan karunia-karunia yang tidak penting sama sekali, atau bahkan karunia yang keliru atau salah kaprah. Tapi mereka meributkan itu sampai terpecah belah, keadaan terpecah belah. Dan di dalam ribut-ribut soal hal yang salah kaprah itu, Rasul Paulus mau mengarahkan jemaat Korintus itu kepada hal yang terpenting. Karena itu perlu diperhatikan di 1 Korintus 12 ayat 31 itu bahwa ada karunia yang paling utama atau yang lebih utama. Nah, itu harus diperhatikan tuh yang lebih utama itu. Ya, saya kasih ilustrasi demikian ya. Misalnya saya ini
mengatakan kepada saya ini presiden misalnya gitu ya, saya presiden, lalu saya mengumpulkan para konglomerat, ya konglomerat, orang-orang kaya raya, uangnya berkelimpahan. Lalu saya bilang begini, saudara-saudara, pada saat-saat seperti ini kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh untuk mencari uang. Nah, ini artinya apa? Saya sedang bicara kepada orang kaya, orang serba kaya raya, berkelimpahan, dan saya bilang kita harus lebih mencari uang pada saat-saat seperti ini. Ini kan aneh. Kenapa kepada orang kaya saya mengatakan harus mencari lebih mencari uang? Kalau kepada orang miskin, iya harus lebih cari uang, ya tahu kan, karena kita kekurangan uang gitu. Tetapi ini kepada orang-orang yang berkelimpahan, berarti ada sesuatu yang mau disampaikan kepada orang-orang yang serba kaya ini, yaitu mungkin cari uangnya dulu itu tidak halal. Sekarang kamu harus cari uang yang dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, jangan pakai cara yang tidak benar. Nah, demikian juga Rasul Paulus itu sedang bicara kepada jemaat yang merasa kaya dan berkelimpahan dengan karunia-karunia. Lalu Rasul Paulus bilang, aku akan menunjukkan kepada kamu untuk mencari cara atau jalan atau karunia yang lebih utama lagi. Ya, tapi Paulus tidak langsung, ya itu tadi saya bilang, langsung sikat habis, langsung menunjukkan bahwa itu sesat, itu tidak benar, itu tidak perlu, tidak. Rasul Paulus pakai bahasa negosiasi. Paulus tidak langsung mau menjatuhkan dan menghancur leburkan jemaat Korintus, tapi Rasul Paulus pelan-pelan, karena tadi latar belakangnya adalah latar belakang penyembah berhala. Latar belakang yang mereka suka berritual yang berbau mistis, ya, yang sampai di luar kendali, di luar kesadaran, ya, dan mereka menganggap itu adalah kebenaran. Cara-cara ritual yang out of control sampai bisa berkata tuh terkutuklah Yesus dan Yesus adalah Tuhan, itu dari mulut atau sumber yang sama tidak mungkin bisa mengeluarkan kata-kata yang out of control seperti itu. Kalau itu dari Roh Kudus, itu tidak mungkin. Itu di 1 Korintus 12 ayat 2-3 tadi yang saya sudah jelaskan, ya. Oke. Saya harap clear ini. Jadi Rasul Paulus mau menunjukkan yang lebih utama lagi, dan yang lebih utama itu apa? Di 1 Korintus 13. Nah, jadi saudara kalau membaca 1 Korintus 13, saudara akan ngerti Paulus ini mau mengarahkan kemana ini. Dari apa yang membuat jemaat Korintus tergila-gila, Paulus itu sedang mau menunjukkan yang lebih utama. Ya. 1 Korintus 13. Nah, judulnya 1 Korintus 13 itu apa? Dari 1 Korintus 13 judulnya adalah kasih. Kasih. Nah, ini juga satu hal yang saudara dan saya perlu menyimak, yaitu kenapa di 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal 14 yang membahas tentang karunia disisipi masalah kasih. Berarti kan ada something yang Rasul Paulus itu mau sampaikan kepada jemaat yang sedang tergila-gila dengan hal-hal yang justru mereka salah kaprah. Ya, salah kaprah. Ingat ini, ya. 1 Korintus 12 ayat 1. Ya, masih ingat nggak 1 Korintus 12 ayat 1? Coba dibacakan lagi sama Adelia. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Iya, sekali lagi. Rasul Paulus dalam rangka mau mengoreksi jemaat Korintus yang karunia-karunianya amburadul. Aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dan di ayat pasal 12 tadi, ayat 2 dan ayat 3 itu menunjukkan latar belakang jemaat Korintus yang penyembah berhala dan biasa berekstasi rohani, yang fly dan sebagainya, itu menjadi kebiasaan mereka yang dibawa pada saat mereka sudah bertobat.
Dan di dalam ritual ibadah mereka ini benar-benar memang jemaat sedang kacau balau. Karena ya maklumlah, karena jemaat Korintus itu baru dibimbing oleh seorang yang mungkin kurang punya dasar doktrin yang kuat, yaitu oleh Apolos. Apolos ini justru boleh dikatakan agak membuat jemaat Korintus jadi ya ini terpecah belah ini. Ya, ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Yesus, ada golongan Kefas dan sebagainya. Oke. Nah, itu background yang harus kita hati-hati waktu menafsirkan. Oke ya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu 1 Korintus 14 ayat 22 itu nanti akan saya bahas, tapi enggak sekarang karena nanti terlalu cepat loncatnya. Saya harus membahas dulu ayat-ayat berikutnya dari 1 Korintus, setelah 1 Korintus 12 ayat 31 ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya mungkin, Pak. Ya. Baik, Shalom Bapak Pendeta, saya Mesobab Marcel dari Kupang NTT. Puji Tuhan bisa dapat kesempatan untuk belajar lagi. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 tentang karunia berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Apakah kata-kata hikmat dan pengetahuan itu? Bagaimana membedakannya? Pertanyaan kedua, dalam ayat 7 sampai ayat 11 itu konteksnya adalah karunia-karunia berbeda yang diberikan pada masing-masing orang. Namun saya agak bingung dalam ayat 9, di situ dikatakan yang seorang dikaruniakan iman dan yang lain karunia untuk menyembuhkan. Masalahnya adalah apakah orang yang bisa menyembuhkan tak selamanya dikaruniakan iman? Atau sebaliknya, apakah orang yang beriman tidak bisa menyembuhkan? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke, untuk Marcel ya, dari Kupang. Ya, salam jumpa juga. Dan ini tetap kembali lagi kepada cara menafsirkan kitab 1 Korintus 12 ini. Ya, atau 1 Korintus secara keseluruhan gitu. Saya harap saudara Bapak Marcel ini bisa menyimak latar belakang yang saya sudah bahas ya sementara ini, bahwa kenapa kok bahasa roh itu atau karunia-karunia roh itu dibahas dengan demikian istilahnya demikian vulgarnya itu di kitab Korintus. Sedangkan di kitab-kitab lain sama sekali tidak membahas masalah-masalah karunia, terutama karunia bahasa roh ini. Nah, jadi ada something wrong yang terjadi di jemaat Korintus. Ya, sekali lagi 1 Korintus 12 ayat 1. Itu acuannya. Aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi jemaat Korintus ini sedang amburadul, sedang kacau balau, sedang tidak mengerti mengenai karunia-karunia, tapi mereka bisa menerapkan karunia-karunia itu. Tentunya karunia juga kacau balau sesuai yang diterapkan, karena karunia-karunia itu menghasilkan perpecahan. Ya, jemaat Korintus itu dengan karunia-karunia yang mereka miliki, mereka terpecah belah. Nah, inilah latar belakang di dalam kita membahas mengenai karunia-karunia. Nah, untuk membahas 1 Korintus 12 ayat tadi ayat 8 sampai ayat ke-10 itu membahas mengenai bermacam-macam karunia itu sekali lagi saya mau tegaskan bahwa Paulus itu bukan mau tujuannya mau menguraikan karunia-karunia ini satu persatu. Ya, tapi ini karunia-karunia yang disebutkan di ayat 8 sampai ayat 10 itu adalah mau menunjukkan bahwa ini karunia-karunia yang sedang bermasalah di jemaat Korintus. Jadi kita juga tidak perlu untuk mau membahas itu satu persatu lalu kita teliti satu persatu lalu kita menguraikannya, karena ini karunia-karunia sedang bermasalah dan disalahgunakan oleh jemaat Korintus. Sehingga juga disebut di situ salah satunya adalah karunia berbahasa roh. Karena sedang bermasalah dengan karunia-karunia ini, termasuk karunia nubuatan, karunia iman, karunia menyembuhkan dan sebagainya, itu juga bermasalah semuanya. Saya melihat bahwa penerapan karunia-karunia itu sampai hari ini juga banyak yang dilakukan secara salah oleh beberapa hamba Tuhan, dan maaf saya harus menyebutkan itu karena karunia itu sepertinya jadi milik permanen daripada hamba Tuhan itu.
Dan karunia itu sepertinya bisa dibagi-bagikan sesuka hati daripada hamba Tuhan yang terkenal sakti itu dengan karunia-karunia itu. Ya, apakah karunia itu maksudnya memang seperti itu? Itu sama sekali berbeda dengan karunia yang sesungguhnya. Nah, itu kita akan bahas lain waktu ya. Untuk membahas khusus mengenai hakikat karunia. Itu saya harus menguraikan secara lebih terperinci lagi tentang membahas karunia-karunia ini. Jadi maaf saya tidak bisa menguraikan ini dengan lebih dalam lagi karena nanti akan tergeser dari tema kita ya. Tema kita ini kan bahasa roh ya. Jadi bukan saya tidak mau menjelaskan, tapi nanti ya kita akan lebih teliti lagi membahas kitab Korintus ini, terutama memang karunia bahasa roh yang sedang kita teliti bersama. Okay? Nah, ini adalah sedikit membacakan dari Pak Yusak Wibisono yang sebenarnya udah dari hari Senin kemarin, tapi mungkin Pak Andi bisa sedikit memperjelas karena ini Pak Yusak kelihatannya kembali menanyakan tentang mungkin ingin dijawab lebih lanjut lagi ya. Surat 1 Korintus syarat dengan teguran Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertanyaan saya, bahasa roh yang dimaksud dalam 1 Korintus 14 ayat 2 tidak dimengerti oleh seorang pun, berarti berbeda dengan bahasa roh di Kisah Para Rasul. Kemudian ini tadi Pak Yusak sempat chat juga di live Instagram kita. Selamat malam Pak Andi, dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Mungkin sekaligus 14 ayat 2 dan ayat 3 ya Pak ya. Oke Pak Yusak Wibisono ya. Saya akan membahas ini dengan sangat-sangat terperinci ya, tapi tunggu, tidak saat ini. Maaf, saya bukan mau menunda-nunda ya, tapi saya kalau bahas ini nanti pemikirannya nanti tidak berurutan. Saya akan membahas dulu 1 Korintus 13 ya. Untuk ini kita akan meneliti bersama. Jadi tunggu tanggal mainnya. Jadi kemungkinan saya akan membahas 1 Korintus 14 ini mulai hari Senin. Jadi hari ini kita menuntaskan dulu 1 Korintus pasal 12 ya, dan kemudian 1 Korintus pasal 13 kita bahas sedikit tentang karunia ini. Kemudian ada pertanyaan juga di live Instagram nih dari Oriflame Secret, mengapa di Korintus banyak penyimpangan? Ini pertanyaan yang masuk di live Instagram kita ya. Untuk pendengar semuanya yang masih mau bergabung juga sambil Pak Andi nanti menjawab pertanyaan demi pertanyaan bisa ya. Nanti bisa sambung menyambung nih kelihatannya topiknya. Jadi pertanyaan bisa tetap diberikan aja, nanti sesuai dengan topiknya Adel akan bacakan ya setiap pertanyaan dari pendengar semuanya. Ini pertanyaannya gimana Pak? Mengapa di Korintus banyak penyimpangan? Pertanyaannya. Wah, ya ini kan sudah saya sebutkan tadi alasan-alasan, dan minggu lalu juga saya sudah membahas mengenai keadaan jemaat Korintus yang terpecah belah. Ya, terpecah belah, dan Paulus bilang jemaat Korintus ini jemaat yang masih bayi rohani, saudara ya. Bayi rohani, masih duniawi, dan masih belum bisa makan makanan keras. Dan Paulus hanya bisa memberikan susu, artinya ini benar-benar masih bayi, jadi tidak bisa dikasih makanan keras. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus juga menegaskan bahwa jemaat Korintus ini benar-benar tidak rohani lah, istilahnya begitu kalau mau to the point-nya. Tapi Paulus ya lebih halus lah kata-katanya ya. Jadi gara-gara mereka tidak rohani, dan gara-gara mereka masih jemaat baru, dan gara-gara juga ada guru-guru yang menyeret mereka pada pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, mereka bisa kacau balau seperti ini. Ya, coba kita lihat 1 Korintus pasal ketiga ini. Kita lihat ya pasal 3. Nah, 1 Korintus pasal 3 ini kita kalau lihat ke perhatikan ini. Ayat 10 sampai ayat ke 11. Silakan dibacakan.
1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini Paulus sedang membahas mengenai orang-orang yang melayani di jemaat Korintus. Ya, bahwa itu mereka adalah terkenal disebut sebagai ya hamba-hamba Tuhan, ya. Dan jemaat Korintus yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan ini, jemaat Korintus sudah kasih warning, Rasul Paulus sudah kasih warning kepada jemaat Korintus bahwa mereka harus memperhatikan bagaimana orang-orang yang melayani ini. Apakah mereka melayani ini dengan dasar yang benar, sesuai dasar yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus, yaitu tidak bisa pakai dasar lain kecuali Yesus Kristus. Nah, jadi ada penyelewengan daripada orang-orang yang melayani jemaat Korintus yang memakai dasar lain dari dasar yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus, dan itu menjadi masukan untuk jemaat Korintus dan warning, hati-hati dengan orang-orang yang mengajar jemaat Korintus. Kalau nggak hati-hati, mereka akan tersesat. Ya, nah karena itu di ayat coba kita lihat di ayat yang ke 16 dan ya ayat 16 ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, silakan dibacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kemudian ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, Paulus sedang berbicara soal pembangunan bait Allah, yaitu jemaat Korintus. Ya, dan orang yang membangun jemaat Korintus ini harus membangun tadi di atas dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus bilang kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, siapa yang membinasakan bait Allah? Membinasakan bait Allah itu apa? Ya merusak jemaat Korintus. Merusak dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka Allah akan membinasakan dia. Maka orang yang menyesatkan jemaat akan berhadapan dengan Allah sendiri. Nah, itu suatu peringatan yang Rasul Paulus tegaskan pada jemaat Korintus yang sedang mempunyai guru-guru yang bermacam-macam. Saudara perlu mengetahui bahwa bahwa jemaat Korintus ini tadinya kan diinjili dan dirintis oleh Rasul Paulus bersama dengan Aquila dan Priscilla. Kemudian Rasul Paulus tidak bisa berlama-lama karena mungkin hanya sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun di Korintus. Lalu Paulus tetap harus berkeliling karena dia mengabarkan Injil ke Asia Kecil, saudara ya. Bukan hanya di Korintus saja, dia harus keliling sampai ke Efesus, ke Filipi, ke Kolose dan sebagainya. Nah, jadi tidak bisa berlama-lama di Korintus. Nah, saudara bayangkan waktu itu tidak seperti sekarang ya, ada pesawat, mungkin bisa langsung ke sana, langsung dalam 1 hari bisa berapa kota mungkin ya. Nggak bisa. Ternyata Rasul Paulus naik apa itu? Ya mungkin naik kereta kuda atau apa ya saya nggak ngerti, apa unta. Kalau unta mungkin lebih lama lagi. Jadi perjalanan sangat lama sekali, dan saudara bayangkan komunikasi akan sangat sulit pada waktu itu. Tidak seperti sekarang WA ya toh. Kirim naskah-naskah langsung lewat email apa segala macam. Wah, cepat sekali. Zaman dulu bagaimana? Surat-surat Rasul Paulus ini dikirim juga sangat lama sekali. Jadi kita bisa melihat ya keadaan jemaat Korintus yang tidak ada pembimbing yang jelas, lalu guru-guru yang mengajar juga amburadul. Nah, makanya jadi seperti itu. Iya, ini terlihatnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang mulai masuk, tapi nggak apa-apa ya, mungkin nanti bisa dijawab juga di selanjutnya ya. Tapi Adel bacakan saja, nih sudah ada Pak Yusak Wibisono lagi nih bertanya,
Tapi ini masih 1 Korintus 14 juga. Hmm. Shalom Pak Andi, dalam 1 Korintus 14 ayat 3, nubuat bersifat membangun, menasehati, dan menghibur. Apakah terjadi pergeseran makna dibanding nubuat dalam perjanjian lama yang bersifat menyampaikan hal-hal yang akan terjadi? Terima kasih. Ya, akan saya jelaskan Oke. pada Senin yang akan datang, Pak ya. Mohon Oke. sabar. Oke, selanjutnya ada dari Pak Elia Haryanto. Mengapa fenomena bahasa roh menyebabkan banyak apolos yang membuka gereja yang mengarah bahasa roh itu? Ya, karena memang bagi orang-orang yang nggak ngerti itu hal yang sepertinya wah menarik sekali ya. Kok tahu-tahu orang-orang ini bisa berbahasa yang saya nggak ngerti sama sekali. Ini bahasa apa ini? Lalu yang menyaksikan juga, yang mengalami juga bilang, wah ini suasana surgawi ini ya. Saya bisa berbahasa roh, ini suasana yang sudah di awan-awan ya. Jadi waduh kamu akan berbahagia sekali dan menikmati sekali kalau bisa bahasa. Nah itu promosinya, sehingga banyak mungkin orang kepingin bisa bahasa roh. Seperti saya dulu juga begitu, saya kepingin bisa bahasa roh. Ya kenapa orang-orang lain bisa, saya kok belum bisa ya. Saya lalu mencari cara-cara, dan saya diajar juga dengan guru-guru yang bermacam-macam tentang bahasa roh. Yaitu tadi harus konsentrasi, harus lihat lilin, harus mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang terus. Nah, seperti itu. Jadi hal seperti ini yang seringkali jadi salah kaprah. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa menganggap wah itu harus dikejar dan harus dicari sampai bisa benar-benar dilakukan oleh jemaat. Seperti itu. Iya, oke. Itu tadi ya pertanyaan dari Pak Elia. Kita boleh bacakan lagi Pak. Ini sudah sekitar 5 menit terakhir, tapi mungkin kalau dijawab sedikit nanti bisa dilanjutkan selanjutnya ya. Shalom Pak Andi. Terima kasih atas penjelasan firman-Nya. Setelah mengetahui bahwa di Korintus itu sebenarnya bahasa roh diatur bergiliran berbicara satu persatu dan harus ada yang mengartikan. Jika tidak ada yang mengartikan, maka harus dihentikan. Jika saya tidak salah menangkap, maka seharusnya bahasa roh memang benar ada, tetapi tidak berbondong-bondong banyak yang mengucapkannya seperti pada denominasi gereja karismatik saat ini. Sebelumnya mohon maaf, tetapi pada denominasi gereja Reform sendiri, mengapa malah tidak ada bahasa roh yang seharusnya satu persatu dan harus ada yang mengartikan? Oke, ini juga akan saya jelaskan ya. Ini punya latar belakang khusus sekali dalam menafsirkan ayat-ayat seperti ini. Kalau kita kembali lagi ya, kita kalau salah kaprah, sekali lagi kita membaca kitab Korintus ini bukan untuk meneladani. Dan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini adalah bukan untuk surat-surat ini adalah surat-surat yang harus dilakukan. Maksudnya harus ditiru dan harus dilakukan. Pembahasan mengenai bahasa roh ini itu salah kaprah, benar-benar salah kaprah, karena surat-surat ini banyak berbau sindiran, berbau koreksi, teguran ya, dan bahasa-bahasa negosiasi yang kadang kalau orang tidak mengerti itu bingung. Ini Paulus kok kadang-kadang keras, kadang-kadang mengiyakan, kadang-kadang membuat peraturan. Jadi maunya apa Rasul Paulus ini? Nah, itu kita harus menyimak baik-baik. Jadi sekali lagi ya, surat Rasul Paulus ini bukan untuk kita meneladani jemaat Korintus, bukan kita untuk meniru-niru, dan bukan untuk kita membaca surat ini sebagai surat anjuran. Ini bukan surat anjuran, ini surat teguran. Dan ini surat sindiran. Nah, untuk menutup session ini, saya minta Adelia membacakan 1 Korintus 13 ayat 1-3. Nah, ini kita baru tahu bahwa sebetulnya Rasul Paulus ini maunya apa sih menulis tentang selipan kasih ini di tengah-tengah membahas mengenai karunia. Baik, kita bacakan 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, kalau saudara baca ini kira-kira apa? Ini surat anjuran atau surat sindiran, ya. Nah, jadi kalau kita membaca pasal 13 ini sudah nggak usah ngerti latar belakangnya aja, ya sudah langsung sebetulnya bisa membaca ya. Jadi sekalipun aku bisa berbahasa semua manusia, bahkan bahasa malaikat. Ya, kenapa kok Paulus menyinggung mengenai bisa berbahasa bermacam-macam bahasa, bahkan bahasa malaikat? Yaitu menunjukkan bahwa ya ini kan yang dibangga-banggakan oleh jemaat Korintus justru. Tapi Paulus bilang apa? Kalau aku tidak punya kasih, sama sekali tidak ada gunanya. Artinya karunia-karunia yang dibanggakan oleh jemaat Korintus itu sama sekali tidak ada gunanya. Ya, kalau bernubuat pun, ya bernubuat, lalu punya pengetahuan dan macam-macam kehebatan daripada karunia itu, tapi tidak punya kasih juga tidak ada gunanya. Kalau aku membagi-bagikan semuanya dan bahkan memberi diriku dibakar, ini lebih hebat lagi untuk memberi diri dibakar, tapi tidak punya kasih juga tidak ada gunanya. Artinya semua pengorbanan, semua karunia, semua apapun yang dibangga-banggakan, tapi kalau tidak ada kasih, no use, sama sekali tidak berguna. Nah, itu Paulus ini sedang memberikan sindiran. Artinya apa? Jemaat Korintus itu tidak ada kasih. Mereka itu berkelahi, mereka itu bermusuhan, mereka terpecah belah. Mereka justru tidak rohani, mereka tidak bisa makan makanan keras, mereka manusia duniawi, ya itulah. Makanya Rasul Paulus sangat-sangat mau mengajak jemaat Korintus itu kembali kepada basic. Back to basic yang benar. Jangan ribut soal hal-hal yang tidak penting. Ya, bahkan yang salah itu jangan diributkan. Oke, kita akan segera menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Ada pertanyaan dari Pancadi, Adel bacakan aja tapi dijawab nanti ya. Faktanya sampai sekarang fenomena bahasa roh tetap terjadi dalam jemaat zaman sekarang dan banyak terjadi perpecahan dalam kekristenan. Jadi bagaimana kita seharusnya sebagai jemaat? Oke, di-keep aja ya. Untuk selanjutnya saya minta Pak Andi untuk bisa menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami banyak kesalahan dalam menerapkan kebenaran firman-Mu pada zaman ini, dan juga bahkan sejak zaman surat 1 Korintus ditulis sudah banyak kesalahan yang dilakukan. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami dan supaya kami juga tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Terima kasih, kami serahkan seluruh hal yang sudah dibahas, kiranya Tuhan yang sempurnakan, dan Tuhan juga memimpin kami dalam kesempatan-kesempatan berikutnya untuk belajar tentang bahasa roh di 1 Korintus ini, supaya kami makin jelas dan mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan juga pimpin seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan juga berkati kami semua. Dan kami juga kami juga belajar untuk menyatakan hal yang paling penting dalam kehidupan kami, yaitu kasih yang merupakan hal yang paling utama dan mendasar bagi kehidupan setiap orang percaya. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind.